إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ على رسوله الكريم ونحن ذلك على الشاهد والشاكرين أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan kemuliaan Sayyidul Ayyam, tuannya hari di mana Allah muliakan, Allah berikan keberkahan di hari ini, terkhusus di mana di hari ini juga ada satu kewajiban yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua Allah berikan nikmat hidayah dan inayah untuk kita bisa hadir di tempat ini. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa duduk dengan khidmat, mendengar khatib dan juga akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Maka dari itu, marilah kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya dengan lisan kita, tapi juga disertai dengan qalbu dan juga diaplikasikan dengan amal soleh yang dilakukan oleh al-jawarih, anggota badan kita. Benarlah kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat di surah Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan hanya memuji Allah karena kesyukuran seorang hamba, tapi memuji Allah dari lisan seorang hamba yang mensyukuri nikmatnya, sekaligus atas nikmat tersebut disyukuri dengan amal soleh yang dilakukannya kemudian. Maka hadirin sekalian, sudahkah kita kemudian mengabsen nikmat Allah dari sejak kita bangun tidur tadi, dan kemudian kita implementasikan nikmat tersebut menjadi amal soleh? Nafas kita, lisan kita yang masih Allah berikan daya untuk kita bisa berbicara, sudahkah kita terungkap dari lisan-lisan kita ini hal-hal yang baik, hal-hal yang mengingat Allah, atau justru kita telah menodai lisan kita, padahal yang memberi daya terhadap lisan kita adalah Allah? Tangan kita, kaki kita, hati kita. Maka hadirin, mari kita serius dalam bersyukur. Bukan hanya sekedar meningkatkan kesyukuran dengan lisan kita, tapi benar-benar kita sungguh-sungguh mensyukuri nikmat itu menjadi sebuah amal soleh yang sejatinya itu adalah bekal untuk kita semua, yang sejatinya itu adalah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ketika bangun dari tidur kita, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, bahwa sesungguhnya kita telah mati tapi Allah hidupkan kembali. Ahyana ba'dama amatana, kita ini semua orang-orang terpilih yang Allah hidupkan kembali setelah mati kita, setelah tidur kita. Betapa banyak di antara kita juga yang ternyata ketika tertidur kemudian itu menjadi akhir dari hidupnya, tak Allah berikan kehidupan kembali setelahnya. Tapi kita semua diberikan kesempatan hidup. Artinya ada maksud dari itu semua.
Maka doa itu dilanjutkan, wa ilaihin nusyur. Kembalilah kepada Allah, an-nusyur. Bukan hanya sekedar kembali, tapi fangtasyiru an-nusyur, dimanakan sebagaimana kembali kepada Allah membawa bekal amal saleh, yang sebab amal saleh itu akan mendapatkan ACC ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah syukur kita berimbas kepada amal saleh kita, yang itu menjadi sebab kita mendapat ridha Allah, dan tentu Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Maka sungguhnya menjadi orang yang bersyukur itu tidaklah mudah. Bahkan Allah sampai mengatakan, wa qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bersyukur di antara hambaku, tidak banyak. Bahkan doa Nabi SAW setiap harinya adalah ingin menjadi hambanya yang bersyukur. Artinya, kalaulah ada orang yang bersyukur dan benar-benar sungguh dengan syukurnya, mustahil ia kemudian melakukan maksiat. Mustahil kemudian ia melakukan kelalaian. Karena setiap hari tidak ada yang terlintas dalam pikirannya selain ia memfikirkan berapa banyak nikmat Allah yang diberikan. Maka ini harus ada feedbacknya. Bukankah kita sebagai manusia ketika memberi kepada manusia juga ingin ada kebaikan di sana? Kita memberikan jajan kepada anak kita, pastilah ingin uang itu dimanfaatkan dengan baik. Kita memberikan kepercayaan kepada karyawan kita, pastilah kita juga ingin dia bertugas dan bekerja dengan baik. Maka Allah pun ingin demikian. Setiap hari kita bersyukur hanya ingin mengharap agar nikmat kita ditambah. Tapi itu tidak selaras dengan amal soleh yang ditingkatkan. Maka yang harus ditingkatkan bukan hanya sekedar syukur, tapi yang harus ditingkatkan juga amal solehnya. Haruslah seimbang antara syukur kita dengan amalnya. Maka ketika Allah mengatakan, wa iz ta'adzana rabbuka wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika disebutkan kata iz, artinya sudah banyak orang yang telah bersyukur. Bukan hanya hari ini, tapi dari zaman dahulu sudah banyak dan terbukti ada orang-orang yang bersyukur dan Allah tambahkan nikmatnya itu. Tapi syukur mereka bukan hanya sekedar di lisan mengatakan terima kasih ya Allah, tapi kemudian bermaksiat kembali setelahnya. Tapi syukur mereka benar-benar disadari bahwa nikmat ini tidak diberikan kepada orang lain, bisa jadi bahwa nikmat ini mungkin tidak akan datang dua kali, bahwa nikmat ini mungkin hanya akan dirasakan saat itu saja. Maka ia sadari itu dan ia manfaatkan syukur itu, nikmat itu untuk beribadah dan meningkatkan ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur menjadi pedoman kita. Maka syukur menjadi respon kita sebagai seorang hamba. Bahkan Nabi sampai mengatakan, ajaban li amril mu'min. Ajaib, luar biasa urusan orang beriman. Karena orang beriman responnya itu hanya dua. Kalau tidak sabar ya syukur. Syukur ketika mendapatkan kebaikan, sabar ketika mendapatkan ujian. Bahkan sabar, bahkan ujian di sebagian kisah itu juga disyukuri oleh para yang menjalani, orang-orang saleh yang menjalani ujian tersebut. Bahwa ia bersyukur diberikan ujian, artinya ada peringatan dari Allah. Allah ingin meningkatkan derajatnya setelah ia lulus dari ujian tersebut. Kalau ia tidak diingatkan oleh Allah, bisa jadi ia akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk atau bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, perkara ini begitu dekat dengan kita, tapi kadangkala kita meremehkannya. Perkara ini begitu dekat dengan kita, tapi kadangkala kita tidak serius dengannya. Menghitung syukur hari ini saja
belum kita infakkan seluruhnya nikmat itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Tapi rizki yang diberikan itu sudahkah kita infakkan? Padahal amanatnya infakkan, bukan nikmati saja, bukan konsumsi saja. Dan apakah rizki itu hanya sekedar harta? Kata rizkon itu lebih luas dari hanya sekedar harta. Harta itu hanya bagian kecil dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kesehatan yang kita bisa hadir di saat ini dengan keadaan sehat, itu juga rizki. Keluarga yang baik mendukung kita untuk beribadah, itu juga rizki. Anak-anak yang soleh, itu juga rizki. Pekerjaan yang baik bisa memenuhi kebutuhan kita, itu juga rizki. Sudahkah kita infakkan? Betapa banyak di antara kita mungkin yang tidak berkesempatan Allah karuniai anak. Artinya rizki seorang anak ketika diberikan kepada seseorang adalah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimana menginfakkan anak kita? Didik anak itu dengan Al-Quran. Didik anak tersebut agar tidak terjerumus dengan orientasi dunia. Didik anak tersebut agar bisa mengelola bumi ini. Itulah infak dari rizki mendapatkan anak, sehingga anak itu bisa menjadi anak yang soleh, yang kemudian mendoakannya di kemudian hari. Maka hadirin sekalian, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar, dengan kesungguhan, setidaknya akan mendapatkan beberapa ganjaran. Yang pertama, orang yang bersyukur akan dapat menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala ketika kita lupa untuk mengatakan alhamdulillah terhadap nikmat yang Allah berikan, kita tidak bisa menikmatinya. Betapa banyak orang yang diberikan harta yang banyak, Allah titipkan harta yang banyak, lantas ia tidak syukuri, ternyata habis juga, tak ada sisa. Ternyata Allah berikan ujian dari segi kesehatannya. Allah kasih rizki di harta, tidak ia syukuri, Allah uji di kesehatan, habis hartanya untuk membiayainya berobat. Allah beri rizki bisa membeli kasur yang empuk, tapi ternyata Allah uji karena dia tidak bersyukur dengan kondisi fisik yang tidak bisa tidur di kasur yang empuk. Dia harus tidur di atas dipan. Tapi lihat, ketika satu hal yang sederhana kemudian disyukuri, ada di antara kita yang begitu tidurnya nyenyak sekali meskipun hanya beralaskan kardus, yang begitu nikmat meskipun harus sholat di jalan karena jauh dari masjid. Atau bahkan mungkin mereka tidak punya pakaian yang layak seperti kita hari ini untuk bisa masuk ke dalam masjid. Sudahkah ketika kita berangkat memikirkan mereka, saudara semuslim? Mereka juga ingin sholat ke masjid, tapi mereka tidak punya baju yang layak untuk bisa sholat seperti kita. Sudahkah kita memikirkan itu? Bahkan Nabi SAW di pagi harinya, seba'da subuh, itu selalu mengabsen sahabatnya. Siapa yang sudah menjenguk saudaranya, siapa yang sudah bertakziah kepada saudaranya yang wafat, siapa yang sudah berinfak, bersedekah di pagi hari. Saking apa? Syukur itu harus diimplementasikan kepada amal soleh. Lalu kemudian hadirin sekalian, bahkan Ibnu Athaillah, penyusun kitab Al-Hikam, mengatakan barang siapa
yang tidak mampu mengenal keberadaan nikmat, maka ia akan mengenal ketika nikmat itu telah hilang. Artinya hanya berbentuk penyesalan ketika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Lalu kemudian di antara balasan yang kedua yang akan Allah berikan adalah selamat dari siksa Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Maka orang yang bersyukur akan Allah selamatkan dari azabnya. Dalam ayat yang lain, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kufur terhadap nikmat Allah, bahkan telah Allah saksikan dalam pendengaran kita tentang satu kisah seseorang yang hidup di zaman yang luar biasa gelap, di mana pemimpinnya saat itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang yang intelektual di saat itu berpihak kepada kezaliman, dan orang kaya yang ada saat itu, terkaya di saat itu, kemudian tidak mengakui bahwa harta yang ia miliki adalah milik Allah. Itulah zamannya Fir'aun, zamannya Haman, zamannya Qarun. Tidak cukupkah itu kemudian menjadi bukti bagi kita bahwa ada orang yang meminta kepada Allah untuk menjadi kaya, tapi ketika Allah berikan kekayaan itu ia kufur, dan Allah benamkan orang itu dengan kekayaan tersebut. Tidak ada guninya. Yaumal la yanfa'u malu wala banun. Bahkan harta di hari akhir nanti bisa menjadi fitnah untuk kita. Coba cek, Pak. Silakan cek sebelum semuanya diaudit di yaumul hisab, yang mana tidak akan ada kesalahan audit di yaumul hisab. Mari kita hisab diri kita sendiri sebelum itu terjadi. Hasibu anfusakum, hisablah diri kita. Harta yang dititipkan Allah pada kita sudah kita gunakan untuk apa saja? Yang dilakukan dalam kebaikan kita luruskan, ini kita lakukan untuk Allah, luruskan niatnya. Yang dilakukan untuk kebaikan kita minta sama Allah, ya Allah terimalah amal tersebut. Tapi jika itu kita lakukan untuk keburukan, mohonlah ampun kepada Allah. Jika itu berbentuk hutang dan kezaliman, gantilah kepada manusia yang telah kita zalimi dan kita hutangi. Karena harta adalah titipan. Kalau titipan pasti akan dikembalikan, dan Allah bisa menariknya kapanpun. Harta yang ada di rekening kita tidak sepenuhnya milik kita. Jangan merasa memiliki. Bisa jadi Allah titipkan untuk membantu tetangga kita yang sedang membutuhkan. Tapi kadang kembali kepada keimanan dari seseorang yang Allah titipkan harta padanya. Jika imannya benar, maka dia akan terarah untuk memberikannya. Tapi ketika imannya lemah, maka dia akan menimbun dan tidak tergerak untuk menolong saudaranya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak lagi keutamaan bagi mereka yang bersyukur. Dalam Al-Qur'an sering kemudian diulang kata asy-syakirin. Wa sayajziyallahu syakirin. Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersyukur. Yaghfiru liman yasha. Allah akan memberikan ampunan kepada yang ia kehendaki. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah akan menerima taubat kepada yang ia kehendaki.
Wallahu yarzuqu man yasha. Allah juga akan memberikan rizki kepada yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa batas. Manusia ini ada batasnya, Pak. Jangan pernah mengaku dirinya tanpa batas. Kita ini lemah di hadapan Allah. Maka ketika sujud, kita minta kepada Allah, ya Allah, luaskan rizki hamba ya Allah. Dengan rizki yang kau berikan, mampukan hamba untuk mensyukurinya. Itulah doa Abu Bakar setelah 40 tahun ia lewati. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah hamba kemampuan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku. Bukan doa yang lain, melainkan meminta agar dia terus bisa bersyukur setelah usianya 40 tahun. Maka hadirin sekalian, semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur. Dengan kesyukuran itu menjadikan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, dan juga tentu kita semua bercita-cita ingin mendapatkan surganya dan dikumpulkan dengan orang-orang baik, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para nabi dan rasul. Untuk mendapatkan itu semua tidak mudah. Surga Allah sangat mahal, tidak bisa dibayar dengan hal sepele. Maka butuh effort, butuh kesungguhan, butuh kepayahan untuk bisa mendapatkan surganya. Maka mulai hari ini, di Jumat ini, jangan lengah. Jangan lengah dengan waktu luang. Pastikan waktu luang kita ada hal yang kita kerjakan, terutama beribadah kepada Allah. Dalam waktu yang kemungkinan setan akan masuk di sana, pastikan kita mengingat Allah. Pastikan ada kesibukan yang baik, aktivitas yang baik. Itulah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان والزمان من بلادنا المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ويسر لنا، يسر لساننا في آخر حياتنا لنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نختم علينا بسوء الخاتمة، ولا نختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.